Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, namanya yaitu Ridho Akbar Nuryadin dengan NIM 2053329. Yang kedua, Dimas Rofim Dwi Saputra dengan NIM 2053325. Yang ketiga, Tiko Niokta Aldin Bakhtiar dengan NIM 2053308. Dan yang terakhir Muhammad Reza dengan NIM 2053328. Haji Wada atau perpisahan. Setelah rampung aktivitas dakwah dalam menyampaikan risalah ajaran ilahi dan pembentukan masalah masyarakat baru berdasarkan pada penetapan uluhiyah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan penafian peribadahan kepada selainnya. Berdasarkan pada kerasulan risalah, Nabi Muhammad SAW seolah-olah sudah ada bisikan rahasia yang terbetik di hati Rasulullah SAW, memberitahukan kepada beliau bahwa keberadaannya di dunia ini sudah hampir berakhir. Hingga kemudian beliau mengutus Mu'adz ke Yaman tahun 10 Hijriah. Allah telah berkehendak untuk memperlihatkan kepada Rasul-Nya buah hasil dakwahnya, yang mana beliau menanggung dan merasakan berbagai corak kesusahan selama 20 sekian tahun lebih di dalam menelusuri jalan perjuangannya. Beliau berkumpul dengan kabilah Arab dan para utusannya di pinggir kota Mekah. Lalu mereka belajar kepada beliau ajaran-ajaran syariat agama dan hukum-hukumnya. Beliau pun mengambil kesaksian dari mereka bahwa beliau telah benar-benar menunaikan amanah dan menyampaikan risalah serta menasihati umat. Nabi Muhammad mengumumkan keinginannya untuk menunaikan haji mabrur dan disaksikan para malaikat ini sehingga banyak orang yang datang ke Madinah. Semuanya berharap dapat menunaikan bersama Rasulullah SAW. Pada hari Sabtu, 4 hari terakhir Dzulqa'dah, sudah Rasulullah bersiap-siap untuk berangkat. Lalu beliau keluar dan menunggang Al-Qaswa atau unta beliau, sambil mengucap tabilah dan bertabiyah lagi ketika sampai di padang Sahara. Beliau meneruskan perjalanan sampai mendekati Makkah, lalu bermalam di Dzultuwa. Beliau memasuki Makkah setelah menunaikan sholat subuh dan mandi di pagi hari pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Beliau menempuh perjalanan ini selama 8 hari, yaitu suatu jarak yang sedang. Tak kala memasuki Masjidil Haram, beliau langsung melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah, kemudian bersa'i di antara Safa dan Marwah, dan tidak bertawatul sebab beliau berniat haji qiron, melaksanakan umroh dan haji sekaligus, dan membawa hewan kurban, lalu singgah di dataran tinggi Mekah di sekitar Al-Hajjun dan tinggal di sana. Di hari ke-8 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namira. Beliau pun singgah di situ hingga ketika matahari telah condong ke barat, beliau memerintahkan agar Al-Aqsa untanya agar dihadirkan kepada beliau, lalu mendatangi dataran rendah pada lembah dengan mengendarai Al-Qaswa, yaitu di perutnya lembah itu sekitar 120.000 hingga dengan 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Rasulullah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah
Rasulullah beriktikaf selama 20 hari di mana pada tahun-tahun sebelumnya beliau tidak pernah beriktikaf kecuali 10 hari saja. Dan malaikat Jibril bertadarus Al-Quran dengan beliau sebanyak 2 kali. Di bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju Uhud, kemudian melakukan sholat untuk para syuhada, kemudian ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan telah mati. Pada tanggal 26 atau 29 bulan Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ketika kembali di tengah perjalanan, beliau merasa pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya sampai-sampai mereka, para sahabat, dapat merasakan pengaruh panasnya pada sobar yang beliau pakai. Nabi sholat bersama para sahabat dalam keadaan sakit setelah 11 hari, sedangkan jumlah hari sakit beliau adalah 13 atau 14 hari. Pada minggu terakhir sebelum wafat, penyakit Rasulullah semakin berat. Kemudian, beliau pergi ke tempat Aisyah. Beliau berjalan dengan diapit oleh Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Beliau melangkahkan kedua kakinya hingga memasuki bilik Aisyah. Beliau menghabiskan minggu terakhir dari detik-detik kehidupannya di sisi Aisyah. Hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuhnya, hingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karenanya. Pada saat itu, beliau membaik, kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam, lalu duduk di atas mimbar. Setelah itu, beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat duhur, kemudian duduk di atas mimbar dan mengulangi perkataannya yang pertama tentang permasalahan antar sesama dan yang lain-lainnya. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat, sahabat di rumah beliau, di antaranya adalah Umar. Pada hari itu, Rasulullah mewasiatkan 3 perkara, yaitu wasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, dan berwasiat untuk memberikan penghargaan kepada para utusan atau delegasi sebagaimana yang telah beliau berikan kepada mereka sebelumnya. Sedangkan wasiat yang ketiga, riwayat hadis ini lupa. Barangkali wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh pada Al-Quran atau pengiriman tentara Usamah. Pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi merasakan penyakit pada dirinya berkurang. Beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk menunaikan sholat duhur, sedangkan Abu Bakar melakukan sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ketika Abu Bakar melihatnya ia bergerak mundur, Rasulullah memberi syarat dengan kepalanya. Kemudian mereka menundukkan Rasulullah di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah dan mendengarkan takbir Rasulullah kepada para jamaah. Hari Ahad, sebelum Nabi wafat, beliau memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Di malam harinya, Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan. Baju besi beliau saat itu masih digadaikan kepada orang Yahudi dengan harga 30 syak gandum. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka, Rasulullah secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka. Sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah tersenyum tertawa, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai syaf karena mengira bahwa Rasulullah ingin keluar untuk menunaikan. Selanjutnya, ketika beranjak waktu duha, Nabi memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya, dan ia pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu ke depannya.
kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lainnya. Ia pun tertawa. Nabi memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Nabi memanggil Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istri, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Penyakit Rasulullah semakin parah dan bertambah berat, dan muncul pengaruh racun yang pernah dimakan pada saat perang Khaibar. Beliau menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali dan berkata, "Di mana ini wasiat yang disampaikan kepada manusia?" Detik-detik kematian telah tiba. Aisyah menyadarkan tubuh beliau kepadanya. Aisyah tahu bahwa Rasulullah menyukai siwak, lalu ia pun mengambilkannya dan Rasulullah menggosokkan siwak pada giginya. Di dalam sebuah riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita lakukan. Di depan beliau ada sebuah bejana berisi air, lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya. Tak beberapa lama selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan atau jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap, kedua bibirnya bergerak, dan Aisyah mendengarkannya. Kejadian ini berlangsung pada saat waktu duha, sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Namun beliau saat itu telah mencapai 63 tahun lebih 4 hari. Tersebarlah berita yang menyedihkan itu. Langit dan penjuru kota Madinah pun menjadi kelabu. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dapat dibagi ke dalam dua masa. Pertama ketika di Mekah dan kedua ketika beliau di Madinah. Pada setiap fase kehidupannya terdapat ciri-ciri tersendiri yang jelas dan diwarnai oleh suasana yang cerah dan terkadang suasana sulit. Ada masa Rasul hidup di Mekah, 25 tahun ia hidup membujang, tidak memiliki rumah sendiri atau tempat tinggal khusus yang menghias pola hidup dan corak perilakunya. Pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib wafat. Menjelang ajalnya, Abdul Muthalib memberikan wasiat kepada Abu Thalib selaku paman Nabi agar mengasuh dan mengasihi Nabi Muhammad dengan tulus. Oke, saya mau meneruskan presentasi dari rekan saya, Dimas Rokem. Rasulullah memulai rumah tangganya. Kali keduanya Muhammad melakukan perjalanan niaganya ke negeri Syam atas kepercayaan Siti Khadijah yang memberikan sejumlah harta kepada Muhammad untuk diperniagakan. Siti Khadijah kagum atas kepribadian dan akhlak Nabi yang sangat sempurna. Pada beliau berusia 55 tahun. Beliau menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Keteladanan Rasulullah dalam rumah tangga. Kenabian Muhammad tidak menghalangi beliau dalam bercengkrama dengan istri-istrinya. Bahkan beliau selalu menggembirakan mereka dengan senda gurau dan sumbu rayu. Sesungguhnya untuk keluar dari kemulut rumah tangga, untuk terbebas dari belitan disharmoni suami istri, hanya satu solusi yang tersedia. Keteladanan Rasulullah dalam rumah tangga. Romantika dan harmoni rumah tangga Nabi SAW. Beliau bersabda, segala yang melalaikan seorang muslim adalah betul, kecuali memanah, melatih kuda, dan bercadaria dengan istri. Ini semua termasuk kebenaran. Keteladanan Rasulullah dalam rumah tangga, kunci kebahagiaan rumah tangga. Dalam Al-Quran, kata paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah al-aflaha. Kata ini adalah derivasi dari akar kata falah. Kata falah memiliki banyak arti seperti kemakmuran, keberhasilan, pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari, sesuatu yang dengannya kita berada dalam keadaan baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, kehidupan yang penuh berkah, keabdian, kelestarian terus-menerus berkelanjutan. Akhlak Rasulullah SAW pada istrinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suami yang sangat meninggikan kedudukan para istrinya dan amat menghormati mereka. Betapapun banyak dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul sang Rasul, beliau tidak pernah lupa akan hak para istrinya. Beliau memperlakukan mereka dengan amat lembut dan penuh kasih sayang. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.